perkenalkan, nama saya Siti Sagita Ramadanti dari kelas 01110. Saya akan menjelaskan materi manajemen operasi dan manajemen keuangan. Pengertian manajemen operasi. Dalam melaksanakan produksi suatu perusahaan, diperlukan manajemen yang berguna untuk menerapkan keputusan-keputusan dengan upaya pengaturan dan pengoordinasian penggunaan sumber daya dari kegiatan produksi yang dikenal sebagai manajemen produksi atau manajemen operasi. Berdasarkan berbagai definisi para ahli, dapat disimpulkan bahwa manajemen produksi dan operasi adalah suatu proses manajerial yang berkesinambungan dan sistematis untuk menciptakan nilai tambah dengan menggunakan input menjadi output berupa barang atau jasa secara efektif dan efisien. Lalu integrasi berbagai sumber daya seperti dana, bahan, dan tenaga kerja, serta penerapan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi pemilihan, perancangan, pengoperasian, hingga pengawasan sistem produktif. Bidang ini berfokus pada optimalisasi transformasi untuk menghasilkan manfaat atau kegunaan yang lebih tinggi. Dengan menggunakan teknik khusus untuk memecahkan masalah produksi, manajemen operasi bertujuan memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan penciptaan produk tersebut diarahkan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui manfaat yang diciptakan. Yang pertama, ada fungsi pengorganisasian teknik secara metode. Dengan pengorganisasian ini, proses produksi bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, fungsi perencanaan bahan, termasuk penetapan kualitas dan kuantitas bahan. Yang ketiga, fungsi pengendalian atau pengawasan terhadap penggunaan bahan untuk proses produksi. Manajemen ini memiliki beberapa fungsi untuk memudahkan tujuan. Fungsi-fungsi yang dimaksud meliputi perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan operasional usaha untuk hasil produksi yang lebih baik. Kontrol terhadap operasional perusahaan juga bertujuan meminimalkan biaya produksi, juga menghindarkan pemakaian sumber daya secara berlebihan. Agar tujuan tersebut tercapai, manajemen operasional memiliki beberapa fungsi yang mencakup 1. Keuangan. Unsur pelengkap paling penting dalam pengelolaan operasional adalah keuangan. Manajemen ini harus dapat memastikan keuangan perusahaan digunakan sesuai rencana dan tidak keluar jalur. Keuangan tersebut harus benar-benar digunakan untuk produksi barang dan jasa yang berkualitas. Keuangan yang tepat guna bisa dipastikan akan mempermudah proses penciptaan produk dan layanan yang optimal. Yang kedua, strategi fungsi manajemen operasional digunakan dalam menyusun strategi bisnis untuk mengoptimalkan sumber daya perusahaan, juga meningkatkan daya saing dengan perusahaan lain. Yang ketiga, operasional fungsi manajemen. Erat kaitannya dengan operasional perusahaan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta kontrol atas seluruh aktivitas usaha. Desain produk. Desain produk teknologi modern memudahkan penjualan menjadi lebih cepat dan sederhana prosesnya. Fungsi dari manajemen operasional di sini adalah memastikan produk dibuat sesuai keinginan dan kebutuhan pasar. Yang kelima, memperhatikan kualitas. Kualitas produk yang dihasilkan perusahaan harus dipastikan baik oleh sistem yang ada dalam manajemen operasional. Tim manajemen harus mengontrol dan memastikan produk barang dan jasa tidak ada cacatnya. Mereka juga harus mengawasi pekerja dalam menjalankan tugasnya. Lalu yang keenam, prediksi. Prediksi merupakan perkiraan kejadian yang akan datang dengan menggunakan perangkat lunak. Dalam manajemen operasional, prediksi digunakan untuk memperkirakan permintaan konsumen terhadap sebuah produk. Tujuan manajemen operasi. Manajemen ini bertugas mengatur seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sumber daya tersebut berupa bahan baku, pekerja, mesin, dan perlengkapan lainnya, dan memastikan seluruh proses produksi berjalan efisien dan efektif. Tujuan dari manajemen operasional. Yang pertama, manajemen ini bertujuan meningkatkan efisiensi perusahaan
Yang kedua, mempunyai tujuan meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan untuk berbagai kegiatan. Lalu yang keempat, memiliki tujuan meningkatkan kualitas perusahaan. Yang kelima, mempunyai tujuan mengontrol waktu proses produksi seminimal mungkin. Ciri-ciri manajemen operasional. Yang pertama, memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, memiliki sebuah kegiatan, yaitu dalam kegiatan proses transformasi. Yang ketiga, adanya suatu mekanisme yang mengendalikan suatu pengoperasian. Ruang lingkup manajemen operasional. Ada beberapa aspek yang saling berhubungan erat dalam sebuah ruang lingkup manajemen operasional. Yang pertama, aspek struktural, yaitu aspek yang mengenai suatu pengaturan komponen yang membangun suatu sistem manajemen operasional yang saling berinteraksi antara satu dengan lainnya. Yang kedua, aspek fungsional, yaitu suatu aspek yang berkaitan dengan suatu manajerial dan pengorganisasian seluruh komponen struktural maupun interaksinya, mulai dari suatu perencanaan, penerapan, pengendalian, maupun perbaikan agar diperoleh suatu kinerja yang optimal. Yang ketiga, aspek lingkungan, yaitu sebuah sistem dalam manajemen operasional yang berupa pentingnya memperhatikan suatu perkembangan dan kecenderungan yang berhubungan erat dengan lingkungan. Sifat-sifat manajemen operasi. Terdapat 3 ciri atau kata karakteristik manajemen operasional, yaitu yang pertama, bertujuan memproduksi barang dan jasa. Ciri yang pertama ini adalah bahwa manajemen operasional bertujuan untuk mengatur secara keseluruhan proses produksi barang dan jasa untuk menghasilkan pendapatan untuk perusahaan. Yang kedua, mempunyai kegiatan proses transformasi, yaitu segala kegiatan atau kelompok kegiatan yang mengambil satu atau lebih input, mengubah dan menambah nilai bagi mereka, dan memberikan output untuk pelanggan atau klien. Lalu yang ketiga, terdapat suatu mekanisme pengendali sebuah pengoperasian. Ciri terakhir dalam manajemen operasional adalah terdapat suatu mekanisme dalam mengendalikan pengoperasian pada suatu bisnis. Baik untuk pengoperasian langkah-langkah dalam proses operasi dasar harus diaplikasikan pada semua divisi bisnis, seperti meningkatkan kualitas produk, mengurangi limbah, dan meningkatkan penjualan. Manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan sendiri merupakan suatu fungsi manajerial yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan seni dalam merencanakan, mengelola, serta mengendalikan sumber daya keuangan perusahaan guna mencapai efisiensi operasi yang maksimal. Berdasarkan pandangan para ahli, bidang ini berfokus pada 3 pilar keputusan strategis, yakni keputusan investasi, keputusan pendanaan yaitu mencari modal dengan biaya seminimal mungkin, dan kebijakan dividen yang bertujuan untuk menghasilkan laba serta meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham. Secara keseluruhan, manajemen keuangan mencangkup seluruh aktivitas pengelolaan dana, mulai dari penyusunan anggaran dan kas hingga analisis kredit yang dilakukan secara efektif dan efisien demi menjamin keberlanjutan bisnis suatu entitas ekonomi. Fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan mempunyai berbagai aktivitas dalam bidang keuangan, khususnya dalam bagaimana cara memperoleh dana dan bagaimana cara mengelola dana, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan tujuan agar dapat digunakan sebagai standar dalam pengambilan keputusan keuangan. Tujuan manajemen keuangan pada dasarnya berfokus pada upaya memaksimalkan nilai perusahaan dan kemakmuran pemegang saham melalui pengelolaan laba yang optimal dan risiko yang minim. Berdasarkan hasil dari beberapa pandangan para ahli, tujuan ini dicapai dengan menyeimbangkan likuiditas untuk memenuhi kewajiban finansial segera serta profitabilitas untuk pertumbuhan jangka panjang, sambil mengoptimalkan nilai sekarang dari keuntungan masa depan. Selain berorientasi pada peningkatan kekayaan, pemilik modal dan menjaga keberlangsungan hidup bisnis.
Manajemen keuangan yang efektif juga mengintegrasikan tanggung jawab sosial untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas secara berkelanjutan. Prinsip manajemen keuangan. Di antaranya yaitu yang pertama ada akuntabilitas. Merupakan kewajiban moral serta hukum yang terdapat di dalam sebuah perusahaan sehingga bisa diketahui dari mana dana itu diperoleh. Dana itu dipakai untuk apa saja dan juga bagaimana perusahaan itu memakai dana tersebut. Seluruh pihak serta aspek di perusahaan itu harus tahu bagaimana dana juga wewenang itu dipakai. Yang kedua, konsistensi. Sistem keuangan perusahaan tersebut harus dilakukan secara konsisten. Bukan berarti perusahaan tersebut tidak boleh mengganti sistem yang sudah berjalan. Tetapi dengan adanya pergantian tersebut, menandakan adanya penggunaan data yang tidak stabil. Yang ketiga, kelangsungan hidup. Manajer keuangan itu juga harus bisa merencanakan keuangan supaya perusahaan tersebut dapat terus berjalan serta hidup. Menurut manajer keuangan itu juga harus memiliki strategi keuangan yang tepat. Yang keempat, transparansi perusahaan itu harus transparan dan juga terbuka terhadap keuangan suatu perusahaan. Perusahaan tersebut juga harus menyediakan informasi mengenai aktivitasnya dengan orang yang berkepentingan. Keuangan yang akurat, lengkap, serta rapi bisa diakses dengan mudah oleh tiap-tiap manajer yang berkepentingan. Yang kelima, standar akuntansi. Sistem akuntansi yang berlaku di tiap-tiap perusahaan itu haruslah sama. Yang artinya semua akuntan di seluruh dunia itu bisa paham serta mengerti mengenai sistem akuntansi yang sama. Yang keenam, integritas catatan dan laporan keuangan itu harus dan perlu dijaga integritasnya dengan baik. Laporan keuangan tersebut wajib dibuat selengkap serta seakurat mungkin. Yang ketujuh, pengelolaan perusahaan itu harus dapat mengelola keuangan perusahaan dengan tepat. Perusahaan tersebut juga harus bisa menjamin bahwa dana yang sudah dianggarkan bisa dipakai sesuai dengan tujuan serta rencana keuangan yang telah dibuat sebelumnya.